Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Aziz Omar Ramadan, PJ Akademik Kimia dari Asrama Kidang Pananjung. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai energi dan perubahannya. Nanti untuk video pembelajarannya akan dibagi menjadi beberapa subbab ya, karena cukup banyak juga untuk bab ini materinya. Materinya ini PPT-nya dari Bapak Dr. Rukman Hertadi. Beliau merupakan dosen, salah satu dosen pengampu mata kuliah kimia dasar di ITB. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai energi terlebih dahulu. Ini materi-materinya. Nah, termokimia. Jadi termokimia merupakan suatu studi tentang pelepasan atau penyerapan energi dalam reaksi kimia. Seperti yang kita tahu bahwa reaksi kimia itu terjadi, saat reaksi kimia terjadi itu bisa terdapat pelepasan atau penyerapan suatu energi. Kita mengenal ada yang disebut dengan reaksi endoterm dan juga ada reaksi eksoterm. Nah, yang membahas mengenai hal tersebut adalah termokimia ya. Kemudian energi, apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha ya. Nah, energi itu ada banyak, tapi kita dapat klasifikasikan dalam hal ini menjadi dua saja, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik seperti yang kita tahu, ia terjadi karena adanya pergerakan, ya. Pergerakan atau motion, entah itu dia bergerak secara linear atau translasi maupun secara rotasi ya. Kita tahu bahwa partikel-partikel penyusun suatu unsur itu selalu bergerak ya, selalu bergerak. Maka nanti kita juga akan membahas mengenai kinetika kimia. Nah, salah satu contoh energi kinetik yang akan kita bahas adalah thermal energi atau energi thermal, yaitu energi yang berhubungan dengan temperatur. Tapi teman-teman harus mewaspadai ya bahwa definisi antara energi thermal, definisi temperatur, dan definisi kalor itu berbeda-beda. Mungkin ketika teman-teman di bangku SMA semuanya disamakan, tapi untuk di kimia dasar itu akan ada perbedaan definisi. Nah, yang kedua ada energi potensial. Energi potensial itu dikarenakan adanya posisi atau komposisi. Nah, dalam hal ini akan kita bahas atau yang akan disinggung adalah mengenai energi kimia. Energi kimia ini berkaitan dengan posisi dari elektron dan inti atom. Ya. Mungkin kita juga udah nggak asing, ada yang disebut dengan energi ikat inti mungkin ya, seperti itu. Oke, energi kinetika dan potensial. Nah, di sini mungkin sudah nggak asing juga ya, bahwa ketika ada gambar seperti ini, kalau kita lihat ya, untuk yang posisi pertama ini, kalau kita lihat ya, itu di situ energi kinetiknya bisa jadi maksimal ya. Jadi di posisi ini, itu bisa jadi energi kinetiknya maksimal. Di posisi yang ini, itu energi kinetiknya maksimal. Ya. Sedangkan ini di posisi kedua dan ini di posisi ketiga. Ya. Kalau misalkan kita ambil titik asalnya di sini ya, nolnya di sini, maka di posisi pertama ini energi kinetiknya maksimal ya. Energi kinetiknya maksimal, tapi energi potensialnya dia minimum. Nah, sedangkan di posisi kedua ini energi potensialnya, kalau kita tulis misalkan EP, maka di sini EP-nya yang akan naik gitu atau maksimum. Sedangkan energi kinetiknya dia akan minimum, bahkan ketika tepat di puncak ini dia akan sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Kalau yang di posisi ketiga itu sama kayak posisi pertama, dia energi kinetiknya yang maksimum, sedangkan energi potensialnya akan menuju 0 gitu. Oke, itu sudah teman-teman dapatkan mungkin di fisika ya. Nah, faktor yang mempengaruhi energi potensial. Jadi kita kan mengenal tuh ya, banyak ada yang namanya energi potensial gravitasi, energi potensial pegas. Nah, itu kenapa? Karena memang faktor yang mempengaruhinya berbeda.
Kalau yang mempengaruhinya adalah gravitasi bumi, atau gravitasi lah ya, maka energi potensialnya seperti definisi yang kita kenal selama ini, yaitu mg dikali dengan h. Ya. Sedangkan kalau misalkan kita bekerja atau fokusnya adalah suatu pegas, ya, suatu pegas, maka kita akan menemukan bahwa rumus energi potensial adalah ini, setengah K dikali X kuadrat. Ya. X ini ya, perubahan panjang pegasnya, atau kalau kita mungkin lebih akrab dengan delta X ya. Itu. Kemudian juga ada dengan interaksi nih, interaksi. Ada namanya energi potensial, ini namanya energi potensial karena adanya atau interaksi antar partikel bermuatan ini. Nah, kalau kita kenal mungkin namanya energi potensial listrik. Itu ya, ini rumusnya. Tuh, jadi intinya bahwa energi potensial itu ada banyak bermacam-macam, disesuaikan dengan fokus kita tuh ke sistemnya itu apa gitu ya. Kita sedang fokus ke sistemnya itu adalah suatu benda bermasakah, atau kita sedang fokus ke sistemnya itu adalah suatu pegas atau suatu benda-benda yang berinteraksi ya. Di sini bisa jadi adalah listrik, bisa juga magnet ya, contoh-contohnya. Pokoknya seperti itu. Kemudian hukum kekekalan energi. Kita tahu bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan. Jadi dia hanya bisa dikonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, konsekuensinya dari hukum kekekalan energi ini, bahwa energi total alam semesta selalu tetap atau konstan ya. Dan apa? Karena tadi kita sudah mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu energi potensial dan kinetik, maka energi total itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Itu untuk hukum kekekalan energi. Kemudian satuan energi, ini teman-teman juga harus waspadai ya, harus benar-benar harus benar-benar paham bahwa satuan energi itu mungkin kalau untuk sekarang kita cukup kenal dengan joule, dan kalori ya. Ini dengan hubungan 1 kalori sama dengan 4,184 joule. Seperti itu. Oke, ini ya 1 joule itu setara dengan 1 kilogram setara dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, kalian bisa perhatikan bahwa definisi dari joule itu apa, yaitu energi kinetika 2 kg objek yang bergerak dengan kecepatan 1 meter per second. Jadi definisinya satuan ya. Kan kalau selama ini mungkin teman-teman belum terlalu mengenal gitu definisi satuan, karena pasti teman-teman hanya menghafal, oh besaran ini satuannya ini. Tapi ternyata setiap satuan itu mempunyai definisinya teman-teman. Kayak ini joule. Joule itu definisinya apa? Definisinya adalah energi kinetika 2 kg objek yang bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Kita tahu bahwa rumus dari energi kinetik adalah ini ya, setengah mv kuadrat. Kita masukkan M-nya 2 kg, ini sebagai M. Kemudian kita masukkan 1 meter per sekon sebagai V-nya. Ya. Akan didapat 1 joule itu tadi, 1 kg dikali meter kuadrat per second kuadrat. Sedangkan untuk kalori itu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ya, ini tadi hubungannya. Makanya untuk joule itu lebih sering digunakan ketika berhubungan dengan sesuatu yang bergerak gitu ya. Ada suatu pergerakan itu biasanya menggunakan satuan joule. Tapi untuk thermal, kemudian ya untuk yang berhubungan dengan derajat panas dingin gitu ya, kita biasanya akan menggunakan kalori satuannya. Seperti itu. Nah, temperatur itu apa definisinya? Temperatur sebanding dengan energi kinetik rata-rata dari objek. Jadi, sebanding dengan energi kinetika rata-rata dari suatu objek. Kita sudah tahu ya rumusnya ini adalah rumus dari energi kinetik yang umum setengah mv kuadrat, ini rumusnya.
Kemudian kita turunkan, ini akan menjadi, ini rumusnya ini teman-teman juga mungkin sudah dapat di SMA ya, mengenai di materi termodinamika kalau nggak salah. Ini apa itu R-nya? Tetapan gas ya. Tapi karena kita dalam bentuk energi, maka kita gunakan 8,314. Perhatikan hati-hati. Bukan lagi menggunakan 0,082. Kenapa? Kalau itu tuh digunakan pada tekanan ya. Makanya satuannya ada atmosfernya. Tapi kalau dalam hal ini, karena kita berbicara mengenai energi, maka tetapan gasnya itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya. Kemudian dibagi dengan Na. Na itu adalah bilangan Avogadro, yaitu 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol dikali dengan T. T itu tidak lain adalah temperaturnya, gitu ya, temperaturnya. Atau juga bisa dinyatakan dengan 3/2 KB dikali T. KB itu adalah tetapan Boltzmann ya, besarnya seperti ini, dikali dengan T. T itu temperaturnya. Nah, dalam hal ini memberikan suatu makna bahwa persamaan di atas itu menyatakan semakin tinggi energi kinetik, maka semakin tinggi temperatur dan juga semakin cepat partikel dalam sistem itu bergerak. Ya. Teman-teman juga pasti sudah ada gambaran lah bahwa semakin tinggi temperatur, maka partikel-partikel itu pergerakannya semakin cepat. Ya. Tapi pengetahuan dasar yang harus teman-teman mulai sekarang tetapkan dalam pikiran teman-teman adalah suatu partikel penyusun unsur atau penyusun suatu materi itu selalu bergerak. Ketika materi tersebut diberi panas, diberi suhu tinggi, gitu ya, maka pergerakan partikel-partikel dalam materi tadi akan semakin cepat. Nanti ada yang namanya istilah tumbukan efektif dan seterusnya. Itu akan dibahas nanti. Nah, sekarang kalor. Apa itu kalor? Nah, kalor adalah energi yang muncul itu ya, atau energi yang ditransfer akibat ini adanya perbedaan temperatur. Jadi ketika ada perbedaan temperatur, maka akan ada pergerakan energi, itu disebut dengan kalor. Nah, pergerakan energinya pasti ya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Nah, di sini kalau teman-teman baca, objek panas akan mentransfer energi dengan spontan ke objek yang lebih dingin, ya, hingga kedua temperaturnya itu menjadi setimbang gitu ya, sedang kesetimbangan termal. Kalau teman-teman lihat di sini gambar ini ya, ketika gambar yang pertama ini, kalau teman-teman lihat gambar yang pertama ini ketika ada dua materi, satu materi itu dia dalam kondisi suhunya tinggi, sedangkan materi B dalam kondisi suhu rendah. Garis panah ini menunjukkan energinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di materi A itu energi panasnya atau energi termalnya itu lebih besar gitu ya, ditunjukkan dengan panjangnya row ini, panjangnya tanda panah ini. Ya, sedangkan di partikel B, di materi B, partikel-partikelnya dia energi termalnya kecil ya, ditunjukkan dengan ini apa, panjang dari tanda panahnya. Nah, ketika di kondisi yang kedua ini, yaitu ketika kedua materi tadi itu dikontak atau ditempel lah, itu ditempel. Ketika waktu-waktu awal itu yang A ini dia akan mulai berkurang energi termalnya karena mulai ditransfer, mulai adanya transfer energi dari A ke B ya, mulai adanya transfer energi di sini, transfer energi dari A ke B karena A itu dia temperaturnya lebih tinggi daripada B, makanya B-nya juga akan lebih panjang harusnya garisnya ya, karena sudah ada kontak. Nah, di kondisi ketiga, kondisi terakhir ini sudah mencapai kesetimbangan termal, yaitu antara A dan B sudah pada suhu yang sama, otomatis partikel-partikel pada materi AB itu juga sama, memiliki sama gitu energi termalnya. Seperti itu teman-teman. Lanjutkan dulu. Nah, energi dalam untuk kali ini mungkin sekilas dulu energi dalam ya. Jadi energi dalam itu jumlah semua energi
partikel yang ada dalam suatu sistem. Nah, atau dalam kata lain energi total. Dan kita sudah bahas di sebelumnya bahwa energi total merupakan penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, tetapi energi dalam itu sesuatu yang tidak bisa diukur, teman-teman. Jadi di laboratorium itu belum bisa mengukur energi dalam. Yang bisa diukur adalah perubahan energi dalamnya. Ya. Jadi untuk energi dalam itu tidak bisa diukur ya, tapi yang bisa diukur adalah perubahan energi dalamnya. Sehingga kita punya notasi delta E. Energi dalam juga bisa dinotasikan dengan U juga bisa ya. Dari sini delta U gitu ya. Itu E akhir dikurang E awal. Nah, sedangkan kita tahu bahwa perubahan energi dalam reaksi kimia itu kan reaktan menjadi produk ya. Makanya ini rumusnya nih. Energi yang ada di produk dikurangi energi yang ada di reaktan. Tuh ya, ini ditegaskan ya. Bahwa E produk dan E reaktan tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahannya saja atau delta E-nya. Oke, untuk video pertama cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.